4 tahun belakangan ini kalau kita mau jujur, Pak Edi tidak menuntaskan itu. Tidak menuntaskan bagaimana tata kelola birokrasi ini bisa solid, bisa kuat, bisa kokoh, bisa profesional untuk membantu pencapaian dari visi misi dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Waspada TV dalam program Kombur Malotop. Hari ini tamu kita adalah tokoh pemuda dan juga salah satu aktivis mahasiswa dulu yang sangat populer dan populis. Populer itu dikenal oleh seluruh jaringan, populis itu merakyat dan dermawan. Beliau adalah udah kena engkol gitu ya. Bung Sugiat Santoso. Ya, assalamualaikum, selamat sore pemirsa Waspada TV dimanapun berada. Sehat, Bung? Alhamdulillah sehat, Bang. Apalagi sudah diundang sama Bang Kes seperti ini, makin sehat lah. Apa kegiatan ini? Banyak lah, Bang. Masih dalam konteks beraktivis ria, ngurus-ngurus orang banyak kan. Aktivis ini kan nggak ada kata pensiunnya, Bang. Dimanapun, kapanpun ya sudah mendarah daging. Kalau urusan nyari rezeki itu urusan yang lain lah itu kan. Oh, iya, udah ada jatahnya. Nah, udah ada itu, udah dikasih ukurannya sama Tuhan kan. Bung Sugiat ini dikenal ini sama semua lapisan, baik itu dikenal sebagai politisi, juga sebagai aktivis. Jadi kalau tak kenal katanya sama Bung Sugiat itu bukan berarti bukan orang Medan itu, atau dicurigai, diragukan dia lahir bukan di Medan. Mulai dari dulu pernah ketua KNPI, Bung ya? Ya, KNPI semua. KNPI, terus kemudian menjadi jubir Eramas waktu Pilkada 2018 ya? Wakil ketua tim kampanye. Wakil ketua tim kampanye, terus kemudian di masa Bobi juga menjadi jubir. Nah, jubir Bobi Aulia. Yang disentuh Bang Sugiat ini pasti menang. Mungkin karena kita pas saja dapat kandidat yang memang udah menang kian ya itu kan. Jadi begini, Bung Sugiat, ini masyarakat publik khususnya elit politik ini kemarin itu mengenal Bung Sugiat sebagai wakil ketua tim Eramas dan juga dilihat oleh masyarakat itu sebagai jubir juga pernah beberapa kali mengkampanyekan atau tugasnya itu adalah membantu mengkanter isu-isu yang negatif tentang Eramas itu dikanter oleh Bung Sugiat. Sebagai orang dalam tanda petik ini dan wakil ketua tim Eramas, sudah 4 tahun ini berjalan pemerintahan Eramas yang dipimpin oleh Bapak Gubernur Edi Rahmayadi. Bagaimana evaluasi Bung Sugiat ini? Ya, yang pertama prinsip kita ngobrol di sini kan sama seperti obrolan kalau di Medan ini, jangan ada dusta di antara kita ya. Katakanlah apa yang memang sudah terjadi. Jadi ketika kemarin kita tahun 2018 mengkampanyekan Pak Edi selama 1 tahun lebih, bahkan ketika beliau waktu itu masih aktif sebagai Pangkostrat sudah kita kampanyekan, Bang. Memang banyaklah ekspektasi kita terhadap sosok Pak Edi sebagai Jenderal Bintang 3 pada waktu itu, Pangkostrat, bisa memimpin Sumut karena memang beberapa episode pembangunan di Sumut ini sebelumnya kan bermasalah terus. Dari mulai mungkin pilkada langsung, misalnya Datuk Samsul Arifin kan, bermasalah di tengah jalan. Habis itu Gatot Pujo Nugroho bermasalah di tengah jalan. Kita kepingin Sumut tidak mengulangi hal yang sama, lalu dicarilah sosok yang paling tepat untuk memimpin Sumut dengan segala ekspektasinya. Seorang Jenderal Bintang 3 kita anggap pada waktu itu punya akses yang sangat kuat di tingkat pusat. Yang kedua, pastilah punya leadership yang bisa bagaimana memimpin pembangunan di Sumatera Utara yang multi kompleks ya. Orangnya beragam, kepentingannya beragam, terus problematika juga sangat beragam dan kompleks. Kita butuh sosok yang kekuatan kepemimpinannya itu mumpuni. Kita anggap pada waktu itu Pak Edi sebagai sosok yang dianggap layak dan bisa menyelamatkan pembangunan Sumatera Utara. Tapi kemudian ya kita harus akui 4 tahun belakangan ini banyak peristiwa, Bang. Biasanya kan terujinya seorang pemimpin ketika menang pilkada bagaimana dia mengkonsolidasikan birokrasi. Karena pondasi dari pembangunan itu kan bagaimana birokrasi itu solid,
the right man on the right place, dan bisa bekerja secara profesional dan transparan kan. Setelah itu baru kita lihat program-program pembangunannya, aksi-aksi pembangunannya. Kalau di pondasinya saja tidak tuntas, saya pikir ya di program berikutnya ya pasti akan ada masalah. 4 tahun belakangan ini kalau kita mau jujur, Pak Edi tidak menuntaskan itu. Tidak menuntaskan bagaimana tata kelola birokrasi ini bisa solid, bisa kuat, bisa kokoh, bisa profesional untuk membantu pencapaian dari visi misi dia. Kenapa saya katakannya tidak tuntas? Ya misalnya bagaimana penetapan eselon 2 sampai sekarang kan nggak tuntas, Bang. Banyak sekali satu orang itu memimpin 2 atau 3 eselon 2 sebagai kepala dinas definitif dan juga sebagai PLT di mana-mana kan. Itu kan menunjukkan bahwa sudah 4 tahun masih ada PLT di mana-mana. Itu menunjukkan bahwa Pak Edi tidak menuntaskan di eselon 2 saja tidak tuntas, apalagi di eselon 3 dan eselon 4. Yang kedua sebagai bukti lagi terkait dengan tata kelola birokrasi. Misalnya kalau kita masih ingat di seleksi eselon 2 yang pertama kali terkait dengan kepala biro hukum, itu kan ada masalah itu ya, kepala biro hukum. Pada saat itu Pak Edi memaksakan seorang jaksa aktif misalnya untuk dapat menjalankan tugas sebagai kepala biro hukum. Kepala biro hukum ini jangan anggap enteng. Problem-problem kepala daerah tersangkut masalah hukum karena mungkin kepala biro hukumnya tidak mumpuni, tidak bisa memberi masukan kepada kepala daerahnya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang berpotensi secara masalah hukum. Pada saat itu Pak Edi ditetapkan seorang jaksa aktif, tapi kemudian nggak berapa lama jaksa aktif ini nggak dapat izin dari Kejaksaan Agung. Jadi hasil eselon 2 Pak Edi terkait kepala biro hukum itu mentah sama sekali. Balik lagi dia ke kejaksaan, diulang lagi. Yang kedua, yang baru kemarin terjadi, penetapan misalnya kepala dinas pendidikan. Baru 1 tahun Profesor Dr. Wan Saipudin menjabat sebagai kepala pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pak Edi, mundur, Bang. Sampai sekarang kepala dinas pendidikan itu masih PLT yang di bawah kendali Pak Lasru Marbun ya, yang juga Inspektorat Provinsi Utara. Bayangkan, Bang, salah satu cita-cita besar visi misi Pak Edi terkait dengan dunia pendidikan ketika kampanye dulu nggak akan mungkin bisa tercapai kalau untuk menetapkan kepala dinas pendidikannya sampai sekarang nggak tuntas. Tapi di akhir bulan kemarin ya ada program tender jabatan, test and proper test kan. Itu bagaimana Bung melihat apakah itu baik atau prosedurnya sudah baik, tapi sebenarnya ini cuman semacam pencitraan aja, tapi ada tidak sesuai dengan ekspektasi tata kelola birokrasi. Ya, Abang bayangkan, misalnya satu kepala dinas, selain dia bertugas di satu dinas, dia juga bertugas di dinas yang lain sebagai PLT, kan pasti nggak fokus lah. Masih nggak fokus. Di satu dinas saja belum tentu dia bisa bekerja maksimal. Apalagi dia dikasih amanah sebagai PLT di dinas lain. Dan masih banyak lagi saya pikir yang konsolidasi birokrasinya bermasalah sejak awal. Ini catatan 4 tahun Pak Edi Rahmayadi. Dari sisi tata kelolanya. Tata kelola. Dari sisi program-program pembangunannya, ya bagaimana mungkin tata kelola birokrasi ini kan perencanaan, terus pelaksanaan pembangunan kan dari dinasnya nih, eksekusinya, leading sektornya. Betul. Ya pastilah dari proses perencanaan sampai pengeksekusiannya itu akan masalah. Dan anehnya ini terulang, misalnya Pak Edi berkali-kali dia launching sebuah program pembangunan, ternyata itu belum ada perencanaannya, belum ada ya semacam apanya lah ya di dalam APBD misalnya. Kalau kita masih ingat di awal-awal Pak Edi dilantik sebagai gubernur, dia groundbreaking pembangunan jalan tol dalam kota. Dia keluar kemana-mana bahwa pada periode dia akan tuntaskan pembangunan tol dalam kota, dan itu ada groundbreakingnya. Rekam jejak digitalnya bisa kita telusuri di media online maupun media sosial kan. Sampai sekarang nggak ada kabar. Karena memang setelah dicek ke Pemko Medan pada waktu itu Bang Ahyar sebagai salah satu pimpinan Pemko Medan nggak pernah dibicarakan. Pempropsu dengan Pemko Medan nggak pernah membicarakan kok tiba-tiba ada program pembangunan jalan tol dalam kota. Begitu juga dengan PUPR, Kementerian Pusat, kita cek nggak pernah dibicarakan. Ini titik lemah yang mungkin akan terulang dari Pak Edi. Begitu juga dengan program pembangunan lainnya. Apa masalahnya itu, Bung? Ini kan tadi dari karena memang nggak ada di program pembangunan itu, nggak bisa asal cakap. Itu harus ada perencanaannya, Bang. Harus dibahas di DPR. Kalau terkait harus berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota, harus diundang karena mereka pemilik lahan misalnya kan. Kalau terkait dengan anggaran
yang merupakan wewenang pemerintah pusat harus juga berkonsultasi, berdiskusi dengan Kementerian Pusat. Kalau misalnya jalan tol terkait dengan Kementerian PUPR, nggak pernah Pemprovsu berdiskusi dengan Pemko Medan, berkonsultasi dengan Kementerian PUPR. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, dia letupkan di media massa. Ada acaranya juga yang secara formal dihadiri, groundbreaking pembangunan jalan tol dalam kota. Sampai sekarang nggak ada kabar. Berarti persoalan komunikasi politiknya lemah menurut Bung. Komunikasi politik lain lagi ini suka-sukanya lah gitu kan. One man show. One man show bisa, tapi suka-sukanya. Dia ngerti nggak program pembangunan itu melalui tahapan proses yang harus dilalui sehingga bisa menjadi produk dari sebuah pembangunan. Saya khawatir nggak ngerti pula nanti kan. Tapi kan ada staf ahli konsultan atau orang yang kompeten lah memberikan masukan. Ya pastilah mungkin tidak. Saya nggak tahu apakah ada yang memberi masukan yang asal beliau senang, tapi saya pikir sebagai seorang pemimpin, apalagi tingkatannya adalah gubernur, dia harus paham tata kelola birokrasi, SOP birokrasi, terus alur perencanaan pembangunan seharusnya dia harus paham tanpa harus diberi masukan pun hal-hal yang sangat prinsip, hal-hal yang sangat mendasar, hal yang sangat wajib, dia seharusnya sudah paham sebagai seorang gubernur. Saya menilai sejak awal bahkan sampai sekarang nanti bisa kita cerita lagi 2,7 triliun terkait dengan anggaran tahun jamaah itu bermasalah lagi. Dari situ saya menilai 4 tahun berjalan beliau sebagai seorang gubernur, beliau belum memahami betul bagaimana fungsi, tugas, kewenangan dari seorang gubernur. Itu yang 2,7 triliun itu juga lagi rame. Kemarin itu ada PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Ya menggugat ya, Bang. Menggugat. Itu problemnya apa sebenarnya, Bung? Jadi gini, Bang. Saya juga diskusi dengan beberapa kawan-kawan, baik pimpinan DPRD Sumut maupun anggota DPRD Sumut. Ternyata sejak awal apa yang dicanangkan oleh Pak Edi terkait dengan penggunaan anggaran tahun jamak 2,7 triliun untuk rehabilitasi jalan itu nggak pernah dibahas di DPR dari awal, Bang. Berarti sama sekali tidak. Kalau ada dibahas di DPR itu pasti bisa dibuktikan masuk dalam konsep KUA PPS, Bang. Bisa kita cek ke DPRD Sumut, itu nggak pernah ada sama sekali. Sehingga ketika pendandatanganan KUA PPS itu nggak ada. Dan saya mendengar juga dapat informasi bahwa ada beberapa pimpinan Dewan DPRD Sumut tidak mau tanda tangan karena mereka paham bahwa ini menyalahi prosedur. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin kita dapat informasi ini aneh. Misalnya Pak Edi, Dinas PU itu maksa dilakukan tender 2,7 triliun gelondongan. Dan saya dapat kabar sudah dapat pemenang, tapi tanggal 22 April 2022 dia masih kirim surat ke Kemendagri meminta penjelasan terkait dengan penggunaan anggaran tahun jamak. Padahal dia sudah tenderkan itu, sudah on proses tendernya. Tapi kenapa dia masih penjelasan? Dan penjelasan Kemendagri berdasarkan yang kami dapat informasi itu mementahkan semua proses yang mereka jalankan terkait penggunaan anggaran tahun jamak itu. Misalnya, tadi saya katakan bahwa penggunaan anggaran tahun jamak itu pendandatangannya seharusnya bersamaan dengan KUA PPS. Itu tidak ada sama sekali. Yang kedua, penggunaan anggaran tahun jamak itu payung hukumnya adalah dalam bentuk perda. Perda penggunaan anggaran tahun jamak. Sampai sekarang nggak ada perdanya, Bang. Yang ketiga, penjelasan Kementerian Dalam Negeri bahwa penggunaan anggaran tahun jamak itu tidak boleh melampaui masa jabatan gubernur. Kalau kita lihat penjelasan Pak Edi kan itu sampai 2024. Sementara Pak Edi berakhir 2023. Kan melanggar lagi ketentuan. Itu penjelasan Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan penjelasan itu seharusnya itu dibatalkan, diproses ulang. Kalaupun semangatnya kan bagaimana infrastruktur jalan kita terbaiki. Tapi kalau prosesnya bermasalah ini berbahaya secara hukum. Pertanyaannya gini, Bung. Kalau dari penjelasan Bung Sugiat itu kan ini sebenarnya ke depan akan bermasalah karena pasti bermasalah. Beberapa prosedurnya ini tidak di. Jadi gini, Bang, di periode sebelumnya ada masalah sebuah produk pembangunan seperti pembagian dana bagi hasil bawahan. Itu kan terakhirnya menggiring satu bus elit-elit politik apakah eksekutif legislatif ke KPK zaman Pak Gatot. Saya khawatir kalau ini tidak disikapi dengan serius, ini akan terulang. Sebuah kebijakan pembangunan, sebuah produk pembangunan yang salah prosedur, yang asal-asalan, yang ugal-ugalan. Ini kalau saya malah khawatir akan membawa kembali satu bus, satu gerbong elit politik, baik legislatif maupun eksekutif yang terlibat dalam tanda tangan proyek ini ke depan akan masalah. Yang sudah tanda tangan banyak dalam
Ya pastilah Pemprov sudah tanda tangan. Karena itu mereka yang memaksakan. Kalau yang di DPR saya dapat informasi ketua DPR tanda tangan. Salah satu wakil ketua DPR juga tanda tangan. Kalau dari penjelasan Inspektorat Kementerian Dalam Negeri, ketika mereka paksakan proyek itu tanpa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, suatu saat ini akan jadi masalah yang bisa menyeret mereka ke penjara. Ini kan prosedurnya sebenarnya sederhana dan awam pun kalau misalnya program pembangunan yang 3 poin itu tadi harus ada perda, harus ada apa tadi yang pertama Bu? KUA PPS, kemudian ada koordinasi dengan Mendagri. Ketiga poin ini tidak dijalankan oleh gubernur, kan beliau sebenarnya paham ini akan salah. Ya makanya kita kan kenapa ngotot ini? Ya ada tanda tanya besar lah. Kenapa Pemprov khususnya Pak Edi Rahmayadi memaksakan ini? Iya. Bahkan kalau kita dapat informasi dari beberapa kawan-kawan di DPR Sumut, ini di ujung-ujung ini masuknya. Judul 2,7 triliun ini di ujung-ujung yang nggak pernah dibahas oleh mereka, oleh badan anggaran sebelumnya, belum pernah dibahas sama sekali, tiba-tiba mau dimasukkan di ujung-ujung. Itulah kenapa beberapa pimpinan DPR di sana tidak mau tanda tangan. Ya kita nggak mau berasumsi, pasti ada sesuatu yang aneh, kenapa harus dipaksakan. Padahal kalau dijalani saja prosedurnya sesuai dengan ketentuan, saya pikir bisa lolosnya. Karena kan semua kita, bukan hanya elit-elit politik, masyarakat juga kan sudah sangat merasakan bagaimana infrastruktur jalan kita kan. Pastilah nggak ada yang menghambat, nggak ada yang menolak, nggak ada yang katakanlah melawan kebijakan ini. Kalau sesuai prosedur, lagi-lagi kan pembangunan itu nggak bisa ugal-ugalan, Bang kan. Artinya program pembangunan ini sebenarnya tidak ada ditolak masyarakat ya. Tidak ada. Karena infrastruktur memang itu kebutuhan, tetapi prosedur yang melanggar atau cacat hukum ini menjadi pertanyaan. Jangan sampai nanti persoalan-persoalan hukum akan muncul di kemudian hari. Ya ginilah, dari awal katanya dana pinjaman, ternyata nggak menggunakan APBD, ternyata menggunakan kalau namanya anggaran tahun jamak pasti APBD kan. Ya kan masih dari awal saja sudah ada kecurigaan yang aneh ya kan. Kemudian dipaksakan pakai APBD anggaran tahun jamak. Pemaksaannya melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ada kan. Saya pikir ya betul kata kawan-kawan PSI misalnya menggugat ini secara perdata lebih dahulu. Tapi saya dapat kabar juga ketika mereka nanti tuntas menggugat secara perdata, mereka akan lanjutkan permainan ini ke tingkat pidana. Mungkin bisa melapor ke KPK atau ke institusi hukum yang berlaku, Bang. Iya. Ini harus diwanti-wanti, diingatkan juga anggota DPR Sumut jangan sampai kejadian terulang. Ya, saya pikir mereka pun sudah paham juga. Mungkin Kepala Dinas PU-nya Pak Bambang Pardede juga sudah banyak dapat masukan dari beberapa institusi atau beberapa orang bahwa ini kalau dilanjutkan tidak sesuai ketentuan bisa berbahaya bagi dirinya kan. Oke lah, itu tadi beberapa evaluasi kelemahan lah ya. Dari sisi positifnya dari Pak Edi ini apa? Ini kan kita evaluasi ada. Gini Bang, kalau sisi positif personal saya nggak mau kaji itu, tapi bagaimana dia sebagai seorang gubernur dia melahirkan kebijakan yang bisa menuntaskan problem-problem rakyat. Ya saya berdasarkan data saja Bang. Rilis KPK tahun 2021, Sumut itu masih peringkat 2 provinsi terkorup di Indonesia. Peringkat 2. Peringkat 2 Bang. Terkorup. Peringkat satunya? Ya saya nggak tahu apakah DKI atau Jawa Barat, tapi jelas bahwa rilis KPK tahun 2021 Sumut masih peringkat kedua provinsi terkorup dari 34 provinsi. Itu data. Yang kedua, misalnya kita kemarin waktu kampanye 2018 kita berharap salah satu problem pembangunan yang sangat miris itu adalah pemberantasan narkoba. Sumut masih peringkat pertama Bang, peredaran narkoba terbesar di Indonesia. Kita punya pemimpin seorang letnan jenderal, mantan Pangkostrat, Panglima Perang, tapi nggak bisa tuntaskan pemberantasan narkoba dan masih peringkat pertama. Sudah 4 tahun berjalan. Kan berbahaya kan? Belum lagi misalnya pertumbuhan ekonomi kita kan Pak Edi sendiri mengakui kemarin kan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumut ini masih di bawah 4, itu kan masih sangat rendah kan? Iya, nasional 5% ya. Nah, nasional 5%. Kemudian ya kalau menurut saya tidak ada kelebihannya Bang. Tuh. Belum ada lah. Belum ada. Ada setahun mana belum ada setahun ini terkejar. Nah, jadi belum lagi misalnya mungkin kelebihannya dia suka membuat kegaduhan-kegaduhan kan. Kan banyak sekali narasi-narasi atau adegan-adegan kegaduhan yang beliau pemicunya. Dari bagaimana beliau misalnya kemarin di awal-awal kan dengan wartawan Kompas misalnya kan ketika wawancara, terus bagaimana beliau menghadapi demo rakyat, demo mahasiswa kan. Terus kemarin persoalan jewer-menjewer itu kan dan lain sebagainya ya. Mungkin prestasi beliau adalah salah satu yang paling spektakuler, terus membuat kegaduhan-kegaduhan kan. Oke, Bung Sugiat.
ini kan pemerintahan ini kan paket. Ya. Ketika dipilih kemarin kan paket. Posisi Wagub di situ dalam 4 tahun ini seperti apa? Harusnya kan Wagub bisa memberikan masukan. Ya. Atau ini kan kalau pernah kita wawancarai Pak Wagub, pemerintahan itu kan seperti driver dan co-driver. Artinya co-driver itu adalah Wagub. Jadi gubernur harus percaya dengan masukan-masukan dari, karena ini mereka kan paket dari untuk komunikasi dan juga soliditas di sini. Bagaimana Bung melihat? Ya, kalau terkait dengan posisi Bang Jack sebagai wakil gubernur, saya pikir kemarin juga sempat viral itu salah satu video yang beliau di salah satu rapat dengan ada gubernur juga, ada kepala dinas juga, beliau belak-belakan mengatakan bahwa ya banyak sekali misalnya ya koordinasi pemerintahan yang tidak jalan, misalnya yang beliau ingin memaksimalkan fungsinya sebagai wakil gubernur, ternyata mungkin sampai kan ada bahasa matahari itu cuma satu segala macam kan. Terus ada bahasa bahwa ya beberapa kepala dinas itu dan itu mungkin terjadi secara psikologi politik di setiap daerah ya. Ketika pemenang pilkada itu pastinya ini kan psikologi birokrasi ini kan menjilatnya kuat kali ini Bang. Betul, ya. Kan? Kulturnya kultur menjilatnya kuat kali kan, walaupun mungkin dulu tidak mendukung, tapi itu nggak kita bahas lah kan. Tapi mereka pasti ya ke nomor 1 lah, karena dianggap mungkin nomor 2-nya tidak punya kekuatan untuk katakanlah memberi sanksi atau kekuatan untuk katakanlah mengganti dan lain sebagainya. Jadi dimanapun memang secara psikologi, kalau gubernurnya tidak bisa memaksimalkan peran wakil gubernurnya tidak akan dilihat oleh jajaran birokrasi lainnya. Dan itu kan secara viral itu sudah, secara kasat mata sudah bisa kita lihat ketika misalnya Bang Jack dalam salah satu video itu mengungkapkan itu bahwa dia resah ada beberapa agenda pembangunan yang kayaknya nggak ada progresnya. Seperti misalnya pada video itu adalah terkait dengan persiapan PON. Ini persiapan PON ya Bang ya, 2024 kita nggak siap sama sekali Bang. Saya nggak tahu apakah masih ada optimisme Pak Edi Rahmayadi terkait dengan Sumut sebagai panitia PON di 2024. Apapun belum ada di lahan-lahan sport center itu. Saya mau tegaskan di Waspada TV ini, kalau nanti di 2024 Sumut itu gagal sebagai panitia PON, itu tanggung jawab Edi Rahmayadi. Karena memang dia tidak pikirkan itu. Dia pikirkan 2,7 triliun sementara ada kewajiban dia untuk menuntaskan itu. Sampai sekarang nggak ada progres sama sekali. Berarti yang saya tangkap dari Bung Sugiat ini, Pak Edi ini dari aspek kepemimpinan tuh one man show, koordinasinya juga kurang ya, soliditas tata kelola birokrasinya lemah, dan jadi tadi pertanyaan juga apakah beliau memang punya kompetensi untuk menjadi seorang gubernur. Belum lagi misalnya persoalan dasar yang harusnya bisa dipahami oleh birokrasi itu nggak tuntas. Belum lagi terkait dengan persoalan komunikasi kan. Persoalan komunikasi. Kemampuan dasar seorang pemimpin itu adalah punya keahlian komunikasi yang baik ke seluruh elemen, baik rakyat kecil maupun kelompok yang paling elit, kan nggak juga komunikasi. Apalagi kemampuan lobby. Misalnya lah baru-baru terjadi usulan gubernur terkait dengan PJ Bupati Tapteng dan PJ Wali Kota Tebing dia. Dia tidak digubris sama sekali oleh pemerintah pusat kan. Itu menunjukkan bahwa dia tidak punya komunikasi yang kuat ke Jakarta kan. Padahal ekspektasi kita sebagai dia seorang Letnan Jenderal bintang 3, pemimpin Pangkostrat pada waktu itu, dia punya kemampuan koneksi yang sangat kuat ke Jakarta kan. Ternyata enggak. Oke Bung. Tadi sudah kita evaluasi, Bung sudah menjelaskan tentang beberapa persoalan di Sumatera Utara, khususnya dari aspek kepemimpinan, birokrasi, dan program. Ini kan tahun politik, Bung Sugiat ya. 2003, 2004 sudah mulai pilkada serentak ya. Sebetulnya kalau untuk pilkada serentak belum ya, karena ini masih, kalaupun dianggap tahun politik, masih politik nasional ya, pilpres, pemilu. Tapi kalau saya melihat beberapa peristiwa belakangan ini, sepertinya Pak Edi sangat menggebu-gebu menjadikan tahun ini tahun politik. Kenapa misalnya? Di setiap ada datang pimpinan partai tingkat pusat, dia selalu bahasanya bahasa meminta dukungan 2024. Kejauhan. Tuntaskan dulu kewajibannya sebagai seorang gubernur. Buat satu prestasi program pembangunan dulu. Ini kan enggak. Tolong dukung saya. Ya terkait dengan itu tadi Bung. Terkait dengan itu,
menurut Bung di 2024 ini ada waktu 1,5 tahun dengan fenomena politik yang Bung tadi ya, di beberapa konsolidasi partai beliau meminta untuk dukungan. Menurut Bung, apakah Pak Edi punya potensi nggak untuk bisa terpilih 2 periode? Ya kalau dia tidak punya prestasi apapun, saya pikir ya kalau saya secara pribadi ya peluangnya sangat kecil. Walaupun mungkin dalam psikologi politik seorang petahana itu selalu dianggap yang paling kuat kan. Tapi saya melihat ya selesailah kan. Apalagi misalnya di 2023 akhir dia sudah tidak menjabat lagi, ada rentang waktu 1 tahun dia sebagai rakyat biasa. Jangankan elit-elit politik yang selama ini seolah-olah mengumbang dan mengelilingi dia, birokrasi yang selama ini datang ke rumah dinas dan ke rumah dia saja, pasca dia tidak menjabat sebagai seorang gubernur itu nggak akan ada lagi datang ke situ. Dari berbagai aspek mungkin Bung ya, dari sisi kinerja mungkin seperti yang Bung bilang. Tapi kan bisa jadi dia seorang gubernur, kemudian punya logistik dan jaringan mungkin ya. Walaupun dilihat oleh masyarakat dia tidak punya kinerja, tetapi kalau dia mampu mengkonsolidasikan peta politik ini, misalnya dia bisa beli semua partai yang sudah mengkerucut itu PKS kan, nah, baru kemudian ada Demokrat kemarin. Nah, kalau saya nggak tahu Gerindra ini mana arahnya. Kalau Pilgubsunya 2023 dia kuat, tapi Pilgubsunya kan nggak 2023. 2023 dia masih petahana. Biasanya petahana yang masih menjabat itu selalu posisi calon gubernur untuk berikutnya itu yang paling kuat. Problemnya untuk seorang Edi Rahmayadi, Pilgubsunya bukan 2023, Pilgubsunya 2024. Ada setahun lebih rentang dia tidak menjabat sebagai seorang gubernur lagi. Dia sebagai seorang rakyat biasa lagi. Tidak bisa lagi dia gunakan kekuatan politik dia sebagai seorang gubernur untuk mempengaruhi rakyat maupun elit. Oke, itu yang problemnya. Ada 2 ini. Satu tahapan lah. Yang pertama pertanyaannya, apakah beliau mungkin bisa maju dengan potensi yang ada sekarang, misalnya dalam konteks jaringan dan akses partai politik mana yang sudah mendukung menurut. Baru yang kedua, ketika dia maju, apakah dia bisa menang? Yang kedua tadi sudah terjawab sebenarnya. Ya kalau dari sisi yang pertama, Bung melihat? Ya kalau partai politik ini kan pasti pertama mereka dalam setiap kebijakan partainya akan mengutamakan kader ya Bang. Apalagi Pilgubsu 2024 itu adalah produk dari pemilu 2024. Misalnya setiap masing-masing partai politik mendapatkan kursi yang signifikan untuk sebagai kendaraan untuk pilkada 2024. Mereka pasti akan utamakan kader, apakah sebagai orang nomor 1 maupun orang nomor 2. Ya kalau kita melihat posisi Pak Edi kan tidak kader manapun ya. Misalnya Gerindra dalam rapat koordinasi daerah dan selalu ditegaskan oleh pimpinan pusat Gerindra bahwa 2024 mereka Gerindra akan lebih mengutamakan kader untuk setiap momentum politik yang ada. Karena kan kita punya rekam jejak sejarah yang sangat panjang ketika kita mengusung orang lain, ternyata setelah terpilih ya tidak memberikan sumbangsi apapun bagi perjuangan Gerindra. Misalnya kemarin Gerindra salah satu partai yang pertama kali mengusung Edi Rahmayadi seorang calon gubernur di 2018. Tapi di 2019 tidak ada satu statement pun Pak Edi itu berempati terhadap perjuangan Pak Prabowo. Malah kemarin ketika datang AHY, Edi Rahmayadi secara tersirat menyatakan dukungan doa supaya AHY jadi seorang presiden. Padahal pada kondisi yang sama Pak Prabowo juga sedang lagi berjuang untuk momentum Pilpres 2024. Saya pikir sudah close lah untuk seorang Edi Rahmayadi di Gerindra. Oke, artinya kalau dari penjelasan Bung itu untuk mencalonkan partai pada pilkada itu kan ada efek ekor jasnya lah ya, popularitas dan semuanya. Melihat dari kinerja Pak Edi dan popularitas di masyarakat yang lemah dalam tanda petik, ini justru jadi pertimbangan beliau untuk diusung oleh partai-partai politik di Sumatera Utara cukup tipis peluangnya, Bung ya? Ya, kalau ditanya terkait dengan peta kandidasi Pilgubsu 2024 sebetulnya masih sangat dini, Bang. Karena kan ya 2024 akhir itu ya. Dan dukungan secara formal pun ke KPI itu sangat tergantung dari hasil pemilu 2024. Kita bisa membacanya, misalnya PDIP dapat berapa kursi di 2024, Gerindra dapat berapa kursi di 2024, dan
Golkar lah ya, misalnya tiga partai besar ini ya, dapat berapa kursi di 2024. Tapi secara umum saya pikir setiap partai pasti punya harapan bahwa yang akan maju itu salah satunya, baik nomor 1 maupun nomor 2-nya adalah kader partai. Misalnya PDIP di setiap pilgubsu dia selalu akan majukan kader partai. Begitu juga dengan Golkar. Nah, Gerindra kemarin walaupun tidak kader partai, tapi di 2024 ada kebijakan dari pimpinan pusat bahwa momentum politik itu diutamakan oleh kader partai, baik nomor 1 maupun nomor 2. Begitu juga dengan partai lain, misalnya PKS juga kan beberapa kali pilgubsu, misalnya kemarin di 2000 berapa dia yang Gatot maju 2 kali kan, itu kan kader partai. Kemarin juga saya dapat baca berita misalnya Nasdem sudah siapkan 10 kader partai terbaiknya untuk maju sebagai calon gubernur kan. Nasdem saja sudah siapkan 10 kadernya, apalagi partai-partai lain. Tapi kalau kita lihat misalnya dari obrolan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, ada mengerucut 3 besar yang akan bertarung sebagai nomor 1 ya. Misalnya Pak Edi untuk Sumut. Pak Edi sebagai petahana, walaupun petahananya akan berakhir di akhir 2023. Di 2024 dia tidak bisa dikatakan petahana lagi. Dia sudah di September. Nah, dia sudah bisa dikatakan sebagai rakyat jelata. Lalu Bang J sebagai wakil gubernur yang juga akan berakhir di 2023 akhir, tapi beliau punya kekuatan sebagai ketua Golkar Sumut kan. Lalu ada Bobi Nasution sebagai wali kota Medan. Ini juga nanti perlu pembahasan khusus juga, apakah ketika beliau sebagai wali kota Medan punya prestasi monumental misalnya menuntaskan banjir dan lain sebagainya, itu akan menjadi modal besar beliau untuk maju di 2024. Kalau dari Gerindra sendiri, Bung Sugiat ini wakil ketua ya? Wakil ketua Gerindra. Nah, dari Gerindra sendiri, Gerindra kita pastikan kader lah. Kader ya? Kader. Artinya apakah nomor 1 atau nomor 2? Di luar dari yang 3 ini ada kemungkinan muncul dari Gerindra? Kader. Karena itu sudah instruksi langsung pimpinan pusat. Bang Mujani sebagai sekretaris jenderal DPP Partai Gerindra di beberapa pertemuan yang partai yang kita gelar di Sumut itu selalu menyampaikan kader harus maju, kader harus maju. Bang Dasko, Sukmi Dasko Ahmad sebagai ketua harian juga menegaskan bahwa kader harus maju. Rapat koordinasi daerah DPD Partai Gerindra Sumut di akhir 2021 kemarin juga menetapkan seperti itu, bahwa di setiap momentum politik kita akan utamakan kader yang untuk maju. Yang menguat di kader. Banyak Bang, banyak. Ada Bang Gusirawan Pasuribu, ada di tingkat pusat Bang Daniel Anjar Simanjunta kan. Banyak. Kita nggak kekurangan stok lah. Ada Bang Harun Mustafa Nasution, wakil ketua DPRD Sumut kan. Ada Bang Iwan Ritonga sebagai ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan yang cukup populis di Kota Medan. Kita nggak kekurangan stok untuk main di Pilgubsu nanti. Kalau komunikasi politik yang sudah dibangun, sudah ada? Kalau untuk Pilgubsu belum lah Bang. Belum. Karena pimpinan pusat kami kan sedang konsen untuk Pilpres dan Pemilu. Makanya saya katakan terlalu dini kalau kita. Makanya kan lucu juga misalnya Pak Edi. Pilkada Sumatera Utara 2024 akhir, tapi dia jadikan momentum 2022 Bang. Itu untuk katakanlah meminta dukungan partai-partai politik. Seharusnya kan dia konsen saja untuk menuntaskan PR-PR pembangunan yang dia hadapi kan. Saya pikir belum sampai partai-partai politik secara formal membangun koalisi, membangun aliansi dengan partai-partai politik tingkat provinsi lain. Tapi kalau komunikasi ya wajar-wajar saja. Apalagi sekarang Bang ya. Dan itu biasanya apa yang terjadi di tingkat pusat, di tingkat nasional itu akan sangat berdampak di tingkat daerah. Sekarang ada Koalisi Indonesia Bersatu, kan? Ada Golkar, P3 dan PAN. Kalau itu terus sampai Pilpres, saya pikir di Pilkada 2024 mereka juga punya peluang untuk membangun aliansi taktis dan koalisi taktis. Artinya sosok Pilpres atau ada Pilpres ini berpengaruh kepada suara partai di tingkat daerah ya. Ya sangat berpengaruh lah. Misalnya gini ya. Misalnya gini. Pilkada ya. Misalnya lah ini kan yang sudah menyatakan dukungan dari 3 ini kan menyatakan dukungan kan Pak Edi. Pak Edi mendukung AHY misalnya kan. Kalau AHY jadi presiden ya Pak Edi lah itu yang jalan tolnya kan. Tapi kalau bukan AHY yang presiden ya beratlah dia kan. Betul. Oke. Ini tadi peta Sumut, sekarang ini pertanyaan ke Bung Sugiat ini banyak juga dari masyarakat khususnya tokoh pemuda ini di beberapa apakah itu KNPI, mahasiswa yang cukup dekat dan merasa punya akses ke Bung Sugiat. Mereka bertanya-tanya ini. Saya sering ngobrol sama aktivis itu. Ini udah edisi umbang dan edisi ngengkol lah ini kan. Bang Sugiat ini mau maju pilkada atau pileg DPR RI atau pileg Sumut, mereka mau ya gini ya
masih dalam pertimbangan, Bang. Kemarin kan di 2019 saya maju DPR RI. Cuma kan ya belum rezeki lah kan. Tapi apakah nanti di 2024 saya akan kembali maju di DPR RI, itu nanti kita lihat hitung-hitungannya, Bang. Kita usia sudah lebih 40 tahun. Walaupun di bawah 45 kan. Tapi kan ya kalau saya secara pribadi menjalani hidup ini ya kita yang merencanakan, kadang-kadang takdir Tuhan juga itu yang jalan kan. Kita pikir kita sudah nyampe Senayan 2019, rupanya belum kan? Rupanya nyampe di Penogoro kan nggak ada masalah juga. Ya. Ada keinginan pilkada, nggak ada keinginan maju. Apakah wali kota? Enggak, saya ngukur diri lah. Cukup. Ya kalau Bang, di pasca reformasi, produk kapitalisme politik kita ini kan, demokrasi langsung, itu kuncinya biaya besar. Mau pileg, mau pilkada, kuncinya biaya besar. Kampanye ke tengah-tengah masyarakat itu kan ada disertasi Pramono Anung misalnya kan, untuk seorang calon anggota DPR RI minimal habis berapa miliar, untuk seorang calon kepala daerah tingkat kabupaten kota habis belasan sampai puluhan miliar, apalagi pilgub kan, walaupun mungkin tidak harus duit sendiri, tapi kan itulah yang disebut oligarki tadi nanti kan, ada donatur. Saya yang ngukur diri saja. Kita ini baju aktivis, Bang, bukan baju pejabat. Tapi khawatirnya ketika baju aktivis pindah ke baju pejabat, nggak berapa lama kena OTT pula, kan bikin malu aktivis saja kan. Kita yang kayak gini aja kita, Bang. Oke, terakhir ini Bung Sugiat, apa himbauan ke masyarakat, khususnya ke aktivis pemuda maupun juga elit politik dalam rangka menyikapi dinamika politik menjelang 2024 ini? Ya, ini 2024 walaupun tidak bisa dikatakan sebentar lagi, tapi sudah suasana politiknya sudah terasa ya, Bang ya. Dan kita tidak boleh lagi mengulang sejarah polarisasi masyarakat ketika Pilpres 2019, bagaimana masyarakat terbelah hanya karena sikap politik yang berbeda, apalagi digunakan pendekatan isu-isu SARA misalnya kan. Saya pikir politik di 2024 kita harus melepaskan itu semua. Jangan ada lagi penggunaan politik identitas, jangan ada lagi pendekatan SARA, jangan ada lagi pendekatan-pendekatan yang bisa membelah masyarakat begitu tajam hanya gara-gara beda calon presiden, bisa berantem, bisa saling benci, bisa saling dengki, dan bisa berkelahi gitu. Bagaimana kita pesta demokrasi ini bisa menjadi pesta yang menyenangkan semua pihak, Bang. Jangan malah membuat kita terpecah. Saya pikir ya civil society lah yang bertugas untuk mendidik rakyat seperti itu. Seperti media lah, Waspada TV sudah sangat bagus lah ini. Bagaimana melakukan pendidikan politik terus-menerus, mencerdaskan rakyat secara politik bahwa beda pilihan itu biasa. Tidak boleh saling membenci. Demokrasi itu bukan tujuan, tapi demokrasi itu jalan bagaimana mewujudkan kesejahteraan. Kalau demokrasi jalan menuju kebaikan, kenapa kita harus berkelahi? Saya pikir itu yang harus kita sampaikan ke tengah-tengah masyarakat. Dan saya khawatir kalau tidak ada civil society yang konsisten untuk melakukan itu, pembelahan ini akan terjadi lagi. Dan lucunya, Bang, ya saya berkali-kali mengatakan, cukuplah kemarin misalnya Pak Jokowi sama Pak Prabowo bersaing, kita jangan lagi berkelahi. Itu akhirnya ketika selesai Pilpres mereka berpelukan kan. Ini kan banyak sekali nih, Bang, di tengah masyarakat, di media sosial, di grup WA, tiap hari berantem saja. Tema berantemnya terkait dengan Anies misalnya, tentang Ganjar misalnya, tentang Prabowo misalnya. Sementara Anies, Ganjar, Prabowo nggak kenal mereka. Jangan lagi ada cebong. Yang gawatnya ketika nanti selesai Pilpres, Anies, Ganjar, Prabowo ketemu dan duduk bersama. Yang di bawah masih berantem terus. Kan gawat itu. Sampai sekarang cebong kampret. Boleh beda pendapat, asal jangan beda pendapatan. Kan gitu. Oke, terima kasih Bung Sugiat. Pemirsa Waspada TV, itulah enaknya kalau ngobrol sama aktivis. Dia to the point, ceplas-ceplos, tidak ada yang ditutupi, tetapi semua berisi pencerahan dan masukan bagi kita semua. Terima kasih. Siap, Bung sama-sama, Sugiat, sehat dan sukses selalu. Siap. Harapan dari Waspada TV dan masyarakat. Pemirsa Waspada TV, tonton terus channel Kombur Malotub, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka.